Tiga, dua, satu. Serambi Season 2. Let's go. Don't miss Ramadan. Protect your emotion. Subscribe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kita hidup yang ke sekian hari gitu ya. Alhamdulillah juga mungkin sahabat ikhwah fillah semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap urusannya, dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini Allah tuntun kita selalu untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang sudah Allah sediakan dan sudah Allah berikan kepada kita, dan kita maksimalkan itu semua dengan niat lillahi ta'ala. Ada salah satu kisah yang sangat menarik buat Abuya ya tentunya, dan mungkin buat para sahabat ikhwah semuanya, tentang dua orang sahabat yang baru saja masuk Islam, dan kedua sahabat ini masuk ke kota Madinah. Dan dikisahkan pada saat itu ada sahabat Nabi bernama Thalhah yang menyaksikan dua orang kerabat ini, karena memang kalau istilahnya itu udah bestie banget gitu kan ya dua orang ini. Nah, yang menarik adalah kedua orang ini dapat panggilan untuk berjihad dalam peperangan, dan Allah takdirkan salah satu di antara mereka itu meninggal dalam peperangan, dan satu sahabat yang lainnya diberikan kesempatan hidup selama 1 tahun, sehingga pada akhirnya sahabat ini yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang meninggal dalam peperangan, ia meninggal di atas tempat tidur. Nah, saat itu juga Thalhah bermimpi, dan disebutkan mungkin di dalam surat Az-Zumar itu ada penjelasannya di tafsir Ibnu Katsir. Mimpinya seseorang terhadap orang yang telah meninggal itu al-haq ataupun benar adanya. Di dalam mimpinya Thalhah disaksikan bahwa ada panggilan surga bagi kedua sahabat ini. Akhirnya Thalhah mengira awalnya bahwa orang yang dipanggil duluan ke surga pada saat itu adalah sahabat yang meninggal dalam peperangan, karena dia mati syahid di dalam peperangan, dan ini sangat mulia. Namun yang mengherankan Thalhah pada saat itu, yang dipanggil terlebih dahulu membentang jaraknya jauh adalah sahabat yang meninggal di atas kasur, yang diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk hidup dan memaksimalkan ibadahnya. Lalu setelah selang beberapa agak lama, barulah dipanggil sahabat yang meninggal dalam peperangan tersebut. Dan di situ Thalhah heran dan bertanya-tanya. Akhirnya Thalhah bertanya kepada orang-orang pada saat itu, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk Thalhah. Dia sudah bertanya ke sana ke sini, tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga pertanyaan yang ada di dalam pikiran Thalhah ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggillah Thalhah ini oleh baginda Nabi, ditanya, "Wahai Thalhah, apa yang membuatmu terheran memikirkan sesuatu?"
Lalu Tolhah menjawab, "Ya Rasulullah, ada seorang dari Yaman pergi ke Madinah bersama, lalu masuk Islam bersama, dan di antara kedua itu yang dipanggil oleh Allah ke surganya terlebih dahulu bukanlah orang yang meninggal pada saat peperangan fisabilillah. Bukankah dia itu sudah mati syahid dan meninggal terlebih dahulu? Tapi kenapa yang dipanggil duluan malah sahabat yang diberikan kesempatan hidup lebih lama 1 tahun dibandingkan sahabat yang meninggal dalam peperangan?" Lalu pada saat itu Rasulullah menjawab, "Wahai Tolhah, bukankah kedua orang itu atau orang yang kedua meninggal setelah orang yang meninggal pada saat peperangan itu memiliki waktu 1 tahun? Dan bukankah orang yang meninggal memiliki waktu 1 tahun lebih lama itu sholatnya diberikan lebih banyak? Bukankah begitu?" Lalu kata Tolhah, ya Rasulullah. Dan bukankah sahabat yang kedua ini diberikan Ramadan 1 kali lebih banyak dibandingkan sahabat yang pertama meninggal itu? Ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, "Sungguh sholat dan Ramadan inilah yang membentangkan amalan jauh dibandingkan sahabat yang meninggal pada saat peperangan." Lalu pada saat itu Tolhah akhirnya mengerti. Dari kisah ini kita belajar bahwa bulan suci Ramadan yang kita dapati saat ini, dan mungkin bisa jadi kita mendapatkan Ramadan sedangkan sahabat, kerabat sudah meninggal terlebih dahulu dibandingkan kita, maka maksimalkanlah bulan suci Ramadan ini untuk membentangkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan secara maksimal. Begitupun sholatnya. Maka beruntunglah kita yang diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama, dan kita manfaatkan itu semua untuk terus taqarrub ilallah. Dan ada satu kisah lagi yang menarik. Ini mungkin kisah yang tidak terlampau jauh tentang bagaimana seorang perempuan yang akan menikah pada saat itu akan dinikahkan dan sudah memakai gaun, sudah dirias pengantinnya. Namun luar biasanya pada saat itu dikumandangkanlah azan. Seorang perempuan bilang kepada ibunya, "Bu, hanal waktu, telah datang waktunya." Bahwa pada saat itu Allah memanggil dengan azan untuk melakukan sholat. Tapi apa kata ibunya? "Nak, sholat isya'nya nanti diakhirkan saja, karena kamu sudah mengenakan baju pengantin, lalu juga sudah dirias dan lain-lain." Tapi apa jawaban anak tersebut, seorang perempuan? "Ibu, hanal waktu, telah tiba waktunya, Allah telah memanggil. Kasih aku kesempatan untuk sholat terlebih dahulu." Dan akhirnya perempuan ini memutuskan untuk sholat dan menghapus make up yang sudah ada di mukanya, baju pengantin yang sudah dikenakannya. Dan yang luar biasa adalah di saat itulah Allah memanggil
dia sehingga bisa kita katakan Allah lebih ridho perempuan ini menjadi bidadari surga dibandingkan menjadi pengantin dunia. Dari dua kisah tersebut kita belajar bahwa alhamdulillah kita diberikan kesempatan, namun waktu itu akan terus berlalu dan kita tentu tahu dan mengerti, bukankah waktu ajal kita, mati kita tidak akan pernah tahu kapan akan tiba? Bukankah waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi? Dan bukankah saat ini adalah saat yang tepat untuk kita terus memperbaiki diri, memanfaatkan waktu yang maksimal untuk terus beribadah dan memperbanyak amalan-amalan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa ya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Semoga dua kisah ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan kita tidak akan pernah tahu kapan ajal itu akan datang. Yuk kita perbaiki sholat kita sempurnakan kembali, kita maksimalkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan di dalamnya. Insya Allah kita saling mengingatkan dan kita ketemu di pertemuan yang penuh dengan kebahagiaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhahabatil zuma wa batalikil uruk insya Allah. Alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa. Kalau aku memang sukanya ya putih dulu, baru ini yang manis-manis, ada susu original. Alhamdulillah, kita air putih lagi. Pasti bukanya dengan enak-enak dong. Aku udah pesen nih di kedai Gen Z. Nah, itu menunya banyak banget dan aku pesennya yaitu nasi ayam crispy dengan saus asam manis. Nah, kita lapar kan? Oke, langsung aja kita cicipin dulu ayam crispy-nya nih. Mantap sekali nih penampakannya ya. Garing benar-benar. Kita coba langsung ayamnya dulu. Oke, kita coba santapan pertama. Kalau kalian pengen lihat gimana aku menikmatinya. Kalau kalian yang nggak suka ataupun darah-darah yang kayak gitu-gitu tuh, yang di toko-toko lain kan biasanya suka ada tuh ya. Tapi ini insya Allah matang dan kita cobain langsung dengan kriuknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Banget. Ayam dengan kriuknya itu punya rasa beda-beda, tapi dimixin jadi nyatu, rasa manis dan yang kedua ada saus pedas. Nah, semua menu-menunya itu bisa kalian pesan dan juga ada paket khusus Ramadan buat keluarga. Kalian bisa pesan langsung. Itu dijamin banyak potongan harganya dan insya Allah berkah untuk Ramadan kita semuanya.